Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi, inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang yuk kita ke beritanya. Berita pertama, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimli Asyidik menegaskan bahwa hak angket tidak bisa berujung pemakzulan presiden. Hal tersebut diungkapkan oleh Jimli di Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat pada Senin 26 Februari 2024. Jimli mengatakan untuk pemakzulan presiden, prosesnya seharusnya melalui hak pernyataan pendapat oleh DPR, bukan melalui hak angket. Jimli menegaskan bahwa mekanisme pernyataan pendapat berbeda dengan pengajuan hak angket yang memerlukan penyelidikan. Menurut Jimli, hak angket digunakan untuk membuka penyelidikan, seperti misalnya saat DPR memanggil pemerintah untuk menjelaskan tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan pemilu. Namun, menurut Jimli, untuk masalah yang tidak termasuk dalam tanggung jawab pemerintah terhadap penyelenggaraan pemilu, pemerintah tidak dapat menuntut tanggung jawab KPU. Berita berikutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto memastikan akan ada peran Presiden Joko Widodo di pemerintahan yang baru. Hal tersebut diungkapkan oleh Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Selasa 27 Februari 2024. Meski begitu, Ketua Umum Partai Golkar itu belum mengungkapkan secara jelas bentuk keterlibatan Jokowi dalam pemerintahan periode 2024 hingga 2029. Airlangga juga menjawab anggapan bahwa Jokowi terlalu cawe-cawe dalam pemerintahan yang akan datang. Tepatnya, pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang unggul dalam quick count maupun real count Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terkait hal tersebut, Airlangga meminta untuk menunggu hasil keputusan KPU. Berita berikutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan hal-hal apa saja yang dibahas saat calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2 kali seusai pencoblosan pemilu 2024. Hal ini diungkapkan oleh AHY di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 26 Februari 2024. Katanya, pertemuan dua tokoh tersebut membahas soal hal-hal yang mendasar untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. AHY pun berharap agar masyarakat dapat menerima hasil pemilu 2024 yang diumumkan oleh KPU. Tetapi, menurutnya tidak mudah bagi paslon yang kalah untuk menerima hasil KPU. AHY mengatakan pembahasan Prabowo dan SBY juga menyangkut soal outlook ekonomi Indonesia ke depan. Mengingat capaian Presiden Joko Widodo juga harus tetap dijaga dan juga dipertahankan. Diberitakan sebelumnya, SBY dan Prabowo bertemu 2 kali sejak pemilu 2024 dan pertemuan pertama terjadi di Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 17 Februari. Lalu, pertemuan kedua terjadi di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat 23 Februari lalu. Berita terakhir, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (Bapilu P3) sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan bahwa dirinya merasa terhormat bila diajak bergabung dengan kabinet mendatang. Hal ini disampaikan oleh Sandiaga saat wartawan memberikan pertanyaan apakah mau bila diajak bergabung ke kabinet pemerintahan berikutnya. Ia juga menegaskan P3 adalah partai pendukung pemerintah. Tetapi Sandiaga mengatakan untuk penunjukan menteri terdapat proses dan salah satunya adalah Rapimnas partai. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Selasa 27 Februari 2024. Untuk semua Sobat Forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com.
Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.